Halo semuanya, selamat datang di channel Fonel. Saya Lesta, kali ini saya akan mereview Redmi Pad SE, tablet terbaru dari Xiaomi yang diposisikan di kelas harga 2 jutaan aja. Mari kita mulai dengan pembahasan tablet murah dan layar besar ini. Desain tablet ini menggunakan aluminium alloy uni body. Jadi bodinya kokoh dengan harganya yang murah di 2 jutaan aja. Buat di bagian belakang dan frame terbuat dari metal. Untuk dimensi tingginya 167,0,8, lebar 255,53 dan ketebalan 7,36 mm. Dan bobotnya kisaran 478 gram. Memang terbilang ringan untuk tablet dengan layar yang cukup besar ini. Sekarang kita lihat apa saja tombol dan port yang ada di bodi tablet ini. Di sisi kanan ada 2 speaker, lalu ada USB Type-C dan ada audio jack 3,5 mm. Di atas ada tombol volume mikrofon dan tray untuk micro SD. Support sampai dengan 1 TB. Beralih ke kiri, ini ada 2 speaker dan ada tombol power. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 11 inch dengan panel IPS yang resolusinya adalah Full HD Plus 1920 x 1200 pixel dengan rasionya adalah 16:10. Refresh rate-nya bisa sampai dengan 90 Hz dan adaptif. Kami coba putar video 30 fps di YouTube. Ternyata layar tablet ini bisa turun ke 30 Hz. Fitur layar ini jarang dijumpai untuk tablet-tablet yang terjangkau dan bisa membuat baterai lebih irit. Dan untuk 90 Hz ini bisa dirasakan di beberapa aplikasi juga ya. Tentunya nggak semua, tapi yang mendukung untuk touch sampling rate-nya dia sampai 180 Hz. Untuk brightness-nya dijanjikan sampai dengan 400 nits. Tapi saat kami coba di indoor, brightness layarnya ternyata bisa sampai 450 nits dan punya Blue OLED certification juga. Sebagai catatan tambahan, layar ini nggak bisa menggunakan stylus khusus yang bisa mengenali hand detection. Kalau mau, menggunakan stylus generik yang biasa dipakai. Redmi Pad SE ini menggunakan Snapdragon 680 dengan aplikasi 6 nanometer. Memang bukan prosesor yang paling kencang, tapi untuk kelas harga segini masih sangat oke sih. Nah, untuk RAM dan storage-nya, RAM ini 4 GB, LPDDR4X. Dan untuk storage-nya 128 GB. Bisa ditambah lagi dengan micro SD sampai dengan 1 TB. Untuk RAM-nya ini ada fitur memory extension dengan opsi sampai dengan 3 GB untuk menambah RAM-nya ya. Untuk konektivitas, dia punya WiFi versi 5 yang bisa 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk Bluetooth-nya versi 5 dan dia sudah support USB OTG. Menariknya, di sini ada FM radio juga yang untuk mengaktifkannya kalian butuh handsfree terpasang. Untuk sistem keamanan dia menggunakan Face Unlock. Untuk multitasking bisa berjalan 2 Windows plus 1 floating Windows. Jadi, total bisa 3 aplikasi dalam satu layar yang berjalan dengan baik. Uji gaming untuk Mobile Legends PUBG ini, setting frame rate yang bisa diakses hanya sampai high, berarti maksimum di 60 fps. Saat kami mencoba dengan setting Ultra HD Shadow On, kita bisa dapatkan frame rate yang cukup stabil di kisaran 55-60 fps. Jadi, game ini bisa dimainkan dengan mulus, bahkan sampai berturut-turut frame rate yang didapatkan itu konsisten.
Cukup lumayan untuk sebuah tablet terjangkau yang memang dibuat untuk bermain game-game yang berat. Untuk kamera selfie atau kamera depannya terdapat di atas layar dengan resolusi 5 megapiksel dengan satu mikrofon. Jadi, kalau mau dipakai buat video call, kameranya masih mantep banget nih. Bahkan mungkin lebih baik dibandingkan sebagian besar webcam yang tersedia di pasaran atau webcamnya laptop yang masih 720 piksel. Kamera selfie ini masih fix fokus. Tapi nggak ada masalah, karena rata-rata di harga 2 jutaan, memang kamera depan atau kamera selfie itu semuanya fix fokus. Untuk kamera belakangnya 8 megapiksel dan tanpa stabilizer. Tapi menariknya ini adalah kamera autofocus. Jadi, kalau mau difokusin bisa dekatkan tablet ke objek. Tablet ini juga memiliki fitur scan dokumen yang memungkinkan Sobat Fonel untuk mengambil gambar dokumen dan menyesuaikannya. Redmi Pad SE ini memiliki kapasitas baterai 8000 mAh, ukuran cukup standar untuk tablet dengan ukuran ini. Untuk pengujian baterai, kita mulai dari lokal video playback 1080 pixel. Dia bisa dapat sekitar 14 jam 30 menit. Hasilnya bisa dikatakan cukup, mengingat ini adalah tablet dengan layar yang cukup besar. Untuk streaming YouTube 1080 pixel 30 fps non-HDR, baterai itu hanya berkurang 2% selama 30 menit, karena layarnya di sini bisa jalan di 30 Hz. Sekarang kita tes kecepatan chargingnya. Kita pakai charger bawaan untuk mencapai 50% yang sudah dibutuhkan waktu 1 jam 41 menit. Sementara dari 0 sampai full kita butuh waktu sekitar 4 jaman. Memang ini lambat, tapi sebenarnya wajar sih karena chargernya cuma 10 watt untuk baterai 8000 mAh. Tapi karena charger dalam box hanya 10 watt, jadi yang tertulis itu dukungannya hanya charging 10 watt. Untuk software di tablet ini sudah di Android 13 Plus. User interface MIUI Pad 14 terbaru, dan yang mengejutkan adalah minimnya bloatware di Redmi Pad SE ini. Tidak seperti device Xiaomi pada umumnya, dan hampir tidak ada iklan yang ditemukan dalam aplikasi-aplikasi bawaan tablet ini. Ada jaminan 2 kali Android update dan 3 tahun untuk security patch. Tablet ini punya quad speaker 2 di kiri dan 2 di kanan, dengan dukungan untuk Dolby Atmos dengan kualitas yang lumayan oke. Dengan detail yang cukup rapi, volume suara tidak besar sekali namun masih lumayan di kelas harganya nih. Redmi Pad SE ini merupakan tablet dengan harga terjangkau yang sangat menarik. Tablet ini punya layar 11 inch yang relatif besar dengan kualitas tampilan yang masih oke di sini. Masih sangat memadai untuk menikmati konten film, video, siaran live, dan lain-lain. Tablet ini cocok untuk teman-teman yang sedang mencari perangkat mobile dengan layar yang lebih besar dari smartphone, dengan dana yang terbatas untuk dipakai di aktivitas keseharian. Baik itu untuk mendukung pekerjaan seperti untuk video call, cek email, atau dokumen dan lain sebagainya, dan bisa juga untuk hiburan nonton di perjalanan. Tablet ini juga pas untuk orang tua yang mau ngasih tablet untuk anaknya, termasuk untuk belajar online, plus ada fitur parental control dari Google. Pastinya tersedia di sini, sangat berguna dan efektif mengendalikan pola penggunaan. Intinya, tablet ini best value for money deh.